sama Kak Eka dan Mama. Oh, tentu. Papa kangen sama Den Eka. Gue lebih kangen sama Kak Eka. Eka. Dwi. Sayang. Gue kangen sama Mama. Mama lebih kangen sama kamu, sayang. Kamu baik-baik aja? Dia! Sekarang kamu sudah ngajarin Dwi untuk bohong sama saya ya? Saya mohon Pak Ipan jangan bertengkar. Dan jangan memarahi Ibu Nadia. Karena semua ini adalah kesalahan saya, Pak. Saya dan Bitati tidak tega melihat Den Eka dan Non Dwi setiap hari yang selalu ingin bertemu. Sayalah yang salah, Pak. Jangan ikut campur. Ini urusan antara saya dengan Nyonya. Demi Tuhan, Van. Aku nggak tahu apa-apa. Aku juga kaget ngeliat Dwi ada di sini. Sudahlah. Jangan bersandiwara sama saya. Mama nggak salah, Pak. Apa saya bicara sama kamu, hah? Mama nggak tahu apa-apa, Pak. Sayang, kamu jangan mulai berbohong juga sama seperti... Ayo, Dwi! Kak Eka! masuk, masuk. Dwi! Dwi! Maafkan saya, Bu. Sayalah yang salah. Gak apa-apa. Yuk, Kak. Mama antar ke kelas ya. Mi, nanti siang siapa yang jemput Susi? Mami apa Kak Shelly? Kak Selly, sayang. Dan Susi harus ingat, tidak boleh ada yang jemput siapapun kecuali Kak Selly. Ya? Ya. Bye, sayang. Dwi, Susi memang anak yang cantik. Untuk apa kamu menemui aku lagi, Rick? Semuanya kan sudah jelas. Ada yang perlu kita bicarakan lagi, kan? Vivi, tunggu Vivi. Saya tidak pernah mengerti apa maksud kamu. Apa keinginan kamu? Aku pikir kamu ingin mempertahankan rumah tangga ini demi Susi. Tapi setelah aku memutuskan untuk meninggalkan Mariana, kamu malah berubah pikiran. Selama ini aku telah mencoba mempertahankan apa yang kita miliki. Tapi sayang, aku tidak bisa mempertahankan kamu sebagai suamiku. Tapi paling tidak, aku tidak akan kehilangan yang lainnya. Apa maksud kamu? Sekarang aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, Ray. Aku tidak memerlukan kamu lagi. Apa? Pengacara aku akan menghubungi pengacara kamu. Aku harus pergi. Vi, tunggu, Vi. Permisinya, Ya, Mang Udin mau ketemu sama Nyonya. Mang Udin. Iya, ada di depan. Suruh masuk aja. Baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Sandra. Siang. Duduk, Mang. Iya. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Mang Udin sekarang kerja di mana? Saya sekarang jadi tukang ojek. Ngojek. Tapi masih ada hubungan sama Budia dan Eka ya? Itu cuma sekedar membantu dan menolong Nondia dan Den Eka, Bu. Mang Udin kesini ada perlu apa ya? Ya itu dia, saya datang ke sini untuk menjelaskan kepada Pak Ipan dan Bu Sandra supaya jangan terjadi kesalahpahaman dan juga jangan menyalahkan Ibu Nadia karena Sayalah dan Mang Udin yang harus disalahkannya. betul, Bu. Bukan Budia. Budia nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti. Ada apa ya?
Saya nggak tega setiap hari melihat Non Dwi menangis karena kangen dengan kakak dan mamanya. Lantas, saya dan Mang Udin diam-diam mengatur pertemuan Non Dwi dan Den Eka pagi ininya. Iya, Bu. Pak Ipan marah besar setelah kejadian ini, Bu. Sebelum dimarahi dan dipecat sama bapak, lebih baik saya pamitan sekarang ajanya. Maksud kamu apa, Ti? Saya minta berhentinya. Deden, Selamat siang, Bu. selamat siang. Kok tumben abang nggak narik? Taksi ayah baru habis diservis, Bu. Sekarang ayah mandiin, sama ayah poles. Biar agak kinclong, Bu. Nih bang, formulir yang harus diisi Oh iya, iya. untuk sekolahnya AA. Wah, sekolahan AA. Iya, kan waktu itu udah diomongin kalau AA akan satu sekolah dengan Eka. Jadi, Ibu serius? Iya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. sama-sama. Semoga budi baik Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Kak. Tuh, pasti lu. Lihat laki lu. Pegang-pegang di depan rumah. Emang dasar, perempuannya aja yang gatel. Kak, bukan tetangga baru itu yang gatel. Emang dasar laki lu juga. Hati-hati. Bisa-bisa lu yang diceraiin kalau dia demen sama laki lu. Bitati berhenti. Tapi kenapa, Ma? Karena dia takut sama kamu. Takut sama saya. Emangnya saya ini hantu apa? Sejak masalah kamu sama dia, tanpa kamu sadari sikap kamu berubah, Van. Kamu jadi nggak sabaran, cepat marah. Karena itu Mang Udin minta berhenti dan sekarang Bitati juga minta berhenti. Ma, kalau mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, kenapa mereka harus takut sama saya? Kamu benar, Van. Bitati takut karena dia merasa punya salah sama kamu. Dia dan Mang Udin yang mengatur pertemuan Eka dan Vita di pagi. Dan mereka mohon agar kamu tidak menyalahkan dia untuk hal itu. Gila. Kali ini Nadia betul-betul kelewatan. Masa dia bisa melemparkan kesalahan itu pada orang kecil seperti Bitati dan Mang Udin? Kurang ajar kan itu? Van, apa kamu nggak dengar apa kata Mama? Saya dengar, Ma. Dan saya tidak percaya satu patah kata pun. Jelas ini perbuatan Nadia. Dia memaksa mereka untuk berbohong. Seakan-akan mereka yang salah. Padahal jelas dia yang menyuruh mereka. Apapun kata kamu, Van, mulai hari ini, kamu bertanggung jawab penuh atas diri Dwi. Sampai kita mendapat pengganti Bitati. Maksud Mama tidak akan membantu saya untuk menjaga Dwi. Gitu. Kamu yang mengambil keputusan untuk mengusir dia. Mang Udin dan Bitati juga minta berhenti karena kamu. Jadi, kamu yang harus bertanggung jawab untuk semua ini. Mama kan tahu betapa sibuknya saya harus meneruskan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan Papa. Mana mungkin saya bisa berada di perusahaan dan di rumah sekaligus menjaga Dwi? Nggak mungkin, Ma. Mama tahu dan Mama mengerti. Tugas utama seorang kepala keluarga itu adalah mencari nafkah. Dan mengurus anak adalah tugas seorang istri. Seharusnya kamu tidak mengusir dia. Mama kan tahu kenapa saya terpaksa harus mengusir dia dari sini. Tentu bukan karena kesalahan saya, tapi karena perbuatan dia sendiri, kan? Ya sudah. Kalau Mama tidak mau mengerti posisi saya, nggak apa-apa. Dan kalau Mama tetap mau menyalahkan saya untuk mengusir dia dari sini, oke, saya bisa mengerti. Dan saya akan membuktikan pada Mama bahwa saya tidak membutuhkan dia untuk menjaga Dwi. Saya akan melakukan semuanya sendiri. Dia, Mama,
pernah mimpi kalau anak mama ini sampai tinggal di tempat seperti ini. Dia pun nggak pernah mimpi hidup seperti ini, Ma. Yang dia lakukan hanya mengikuti semua nasihat Mama, dan sekarang saya menanggung semua akibatnya. Karena itu, sekarang kamu harus dengar nasihat Mama. Kembalilah pada Ivan. Ivan telah mengusir saya, Ma. Mana mungkin saya kembali begitu saja? Dia, kamu jangan memikirkan diri kamu sendiri. Kamu harus memikirkan nasib anak-anakmu. Ini bukan soal harga diri, tapi soal masa depan anak-anakmu. Dan sekarang Mama mau dia mengikuti nasihat Mama lagi. Selama ini kan dia udah mengikuti semua kemauan Mama. Mama lupa. Mama yang nyuruh dia menikahi Ivan dan membohongi Ivan tentang kehamilan dia. Semua ini Mama lakukan demi kebahagiaan kamu, dia. Dia mohon, Ma. Biarkan dia menjalani kehidupan dia sendiri dan membuat keputusan untuk diri dia sendiri. Kamu harus kembali kepadanya. Kamu harus minta maaf sama Ivan. Dan memohon pada Ivan agar dia mau menerima kamu kembali lagi, dia. Apa? Memohon Ivan? Memohon pada Ivan, Ma? Apa salahnya dia kamu berkorban sedikit demi anak-anakmu? Demi masa depan kamu sendiri? Kamu mau hidup seperti ini selamanya? Tinggal di rumah seperti ini? Dan dengan apa kamu membesarkan Eka? Saya memang nggak punya apa-apa, Ma. Tapi saya masih punya harga diri. Saya udah jelaskan dan minta ampun, tapi Ivan tetap mengusir saya. Saya tidak akan kembali sama Ivan, Ma. Ivan datang ke sini, menjemput dan membujuk saya untuk kembali. Kamu jangan mimpi, dia. Laki-laki seperti Ivan tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Kalau Ivan masih mencintai saya, apanya yang nggak mungkin, Ma? Tapi dia... Kalau Ivan tidak cinta lagi sama saya, Ma, untuk apa saya kembali sama Ivan? Untuk apa saya kembali pada orang yang tidak mencintai saya lagi? Dia, kamu jangan keras kepala dong. Ingat dia, kamu ini seorang ibu. Kamu tidak boleh memikirkan diri kamu sendiri. Jangan sok gengsi. Kamu dan Eka mau makan gengsi. Realistis sedikit dong, sayang. Mama nggak usah buang-buang waktu membujuk saya. Tekad saya sudah bulat. Kalau Ivan bisa membuktikan dia bisa hidup tanpa saya pun bisa, Ma. Dia, kamu akan menyesal dengan keputusan kamu. Satu-satunya penyesalan dalam hidup saya adalah mengikuti kemauan Mama untuk membohongi Ivan mengenai Eka. Dia harus dikasih pelajaran, Pak. Supaya dia tidak besar kepala. Saya justru berpikir sebaliknya. Kalau memang Bu Mira khawatir akan masa depan Nadia, seharusnya saya akan bantu memberikan pekerjaan pada Nadia. Supaya dia bisa punya penghasilan dan bisa mandiri. Tidak, Pak. Saya ingin dia menyadari keangkuhannya dan kembali pada suaminya. Saya mengerti. Bapak pasti memikirkan Eka. Walaupun dia tidak memperoleh pekerjaan, Pak, Eka akan hidup layak dan tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau Bapak memberikan pekerjaan pada dia, dia tidak akan pernah kembali pada suaminya. Tolonglah saya, Pak. Saya hanyalah seorang ibu yang ingin mempersatukan rumah tangga anaknya. Baiklah. Mila, tolong antarkan file surat lamaran atas nama Nadia. Kenapa Bitati sampai berhenti kerja segala? Semenjak ibu pergi, saya tidak kerasan lagi, Bu. Bapak sering marah-marah. Terus kalau Bitati pergi, yang ngurus duit siapa dong? Saya minta maaf, Bu. Semenjak kejadian pagi ini, saya takut sekali. Tapi saya sudah memberi penjelasan sama Ibu Sandra supaya tidak menyalahkan Ibu. Sebenarnya yang salah ini kita berdua. Saya nggak tega dan kasihan sama Den Eka juga non Dwi. Bapak pasti marah besar sama saya. Sebelum dimarahi dan dipecat sama Bapak, lebih baik saya minta berhenti duluan, Bu. Maksudnya Bitati ini mau tinggal sama Ibu, ikut di sini. Kalau boleh,
Begitu kan? Saya menghargai dan terharu sekali melihat kesetiaan Mang Udin dan Bitati. Tapi sampai saat ini saya belum punya uang lebih untuk bisa menggaji Mang Udin dan Bitati. Nggak apa-apa, Bu. Saya mengerti, Bu. Tapi untuk sementara waktu, saya mau istirahat aja di kampung. Ini alamat saya, Bu. Aku juga perlu. Iya, ntar. Sewaktu-waktu Ibu membutuhkan saya. Makasih ya. Saya pamit, Bu. Saya doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa kembali seperti dulu lagi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tat. Mang, anterin. Iya, Bu. Ini surat pernyataan pembagian harta Gonogini yang telah disetujui bahkan ditandatangani sendiri oleh Riki Subrata. Ibu. Rumah beserta isinya ditambah lagi 50% harta kekayaan yang didapat dari sumber-sumber lain diserahkan pada ibu dan anak ibu? Iya, saya ingin secepatnya mendapatkan apa yang telah menjadi hak saya dan Susi. Sudah pasti, Bu. Begitu pengadilan memutuskan perceraian ibu, seluruh harta kekayaan yang tertulis dalam surat ini akan menjadi milik ibu. Bagus, kalau bisa proses perceraiannya dipercepat aja. Pasti, Bu. Secepatnya saya akan angkat berkas-berkas ini ke pengadilan untuk ibu. Selamat siang, bisa bicara dengan Ibu Nadia? Betul, saya sendiri. Kami dari PT Kunci Mas ingin memberitahukan bahwa posisi manajer marketing di perusahaan kami sudah terisi, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin Hera bisa ngebantu memberikan pekerjaan di toko milik papanya. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Tante masih ingat sama saya? Aduh. Dia? Iya, Tante. Tante udah lama nggak ketemu kamu. Kemana aja? Hera ada, Tante? Ada. Boleh saya ketemu sebentar? Mestinya kamu menghargai Pak Hari dan Bu Hari yang sudah meluangkan waktu untuk menyenguk kamu, Hera. Saya nggak mau diganggu sama siapapun, terutama sama mereka. Hera sedang istirahat dia. Istirahat, Tante. Memangnya kamu belum tahu apa yang terjadi dengan Hera? Saya kan sudah bilang, saya nggak punya hubungan apapun dengan kalian. Jadi kenapa masih kesini dan masih menemui saya? Untuk apa? Hera. Saya cuma mengatakan yang sebenarnya, Pak. Bapak dan Ibu Hari nggak pernah menerima saya sebagai istri Ferry. Kami hanya ingin Hera memaafkan sikap kami. Kami sangat menyesal. Kami sudah kehilangan anak kami satu-satunya. Biar bagaimanapun, dia adalah suami kamu. Dan kamu adalah... Ferry meninggal karena Bapak telah mengusir dia. Dan mengancam tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Bapaklah yang telah membunuh Ferry. Hera, jaga mulut kamu. Pak Hari dan Bu Hari benar. Bagaimanapun mereka ini mertua kamu. Tolong jangan ganggu saya lagi. Maafkan sikap anak saya tadi, Pak.
Kami sadar kok Pak, kami yang salah. Karena kami telah menyakiti hati Hera. Hera baru saja mengalami kejadian yang sulit. Jadi wajar saja kalau sekarang ini dia sulit untuk memaafkan kami. Bu, Pak, kami akan berusaha untuk memberi pengertian pada anak kami dan melunakkan hatinya. Terima kasih, Bu. Pak, kami permisi. Selamat siang. Selamat siang. Makasih, Pak. Mari. Makasih, Bu. Pak, apa yang akan kita lakukan, Pak? Pak Hari dan Bu Hari itu kan niatnya baik. Tapi kenapa Hera belum juga bisa memaafkan mereka? Mungkin hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka Hera, Bu. Mobilnya kempes lagi. Ntar saya telepon lagi ya. Vi, udah dengar tentang Hera belum? Tadi gua ke rumahnya, cuman dia lagi ada tamu. Kita ketemuan di sana sekarang ya? Oke, bye. Dia? Ivan, Kamu baik-baik aja? apa kamu betul-betul ingin tahu keadaan aku, Van? Atau kamu cuma basa-basi? Kamu kehilangan saya seperti saya merasa kehilangan kamu, nggak ya? Kalau bukan karena Eka, barangkali aku lebih baik mati daripada kehilangan kamu. Kenapa kamu masih bohong sama saya, Dia? Kalau saja kamu berterus terang sejak awal, semua ini tentunya tidak akan terjadi. Aku nggak pernah mengkhianati kamu, Van. Semua yang aku lakukan sebagai seorang anak yang berbakti dan menuruti kata ibunya. Hidup saya nggak ada artinya lagi tanpa kamu. Semua impian saya hancur. Kamulah cinta yang pertama dan terakhir untuk saya. Kalau saja masih ada cinta di hati kamu, aku akan kembali ke pelukan kamu, Van. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Aku baik-baik aja kok. Kami menerima surat pemberitahuan dari pengacara Ibu Vivi bahwa berkas perceraian Bapak hari ini sudah masuk di pengadilan. Dan kami ingin mengkonfirmasi, apa betul Bapak sudah menandatangani surat perjanjian pembagian harta gono gini dengan Ibu Vivi? Ini. Kurang ajar. Aku akan beri dia pelajaran. Ya. Ya ampun, apa yang terjadi sama lu, Her? Kok lu gak ngabarin kita kalau lu kena kecelakaan? Lu keterlaluan deh. Sebenarnya ada apa sih? Ferry udah gak ada dia. Gue udah bilang berkali-kali sama lo, lupain tuh si Ferry. Dia tuh gak pernah serius sama lo, tahu, Her? Tapi lo tetap maksain diri untuk mencintai dia. Kayak gini jadinya deh. Ferry bukannya ninggalin gue. Tapi dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ferry udah ngebuktiin cintanya sama gue. Bahkan dia udah rela melawan semua kehendak orang tuanya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kami hanya diberikan untuk menikmati satu malam saja di hari pernikahan kami. Kenapa lu gak cerita sama kita, Her? Kita kan sahabatan. Susah senang harus sama-sama. Apalagi kejadian kayak begini. Apa lo juga cerita sama gue? Semuanya tentang Ivan. Sekarang, gimana keadaan lo, Dia? Gue baik-baik aja kok. Gue sekarang lagi berusaha untuk mandiri.
Her, kita kesini mau ngomongin lu sama Ferry. Nggak usah alih pembicaraan lain deh. Kalian gak usah mikirin gue lagi sekarang. Ferry udah gak ada. Lebih baik gue mati daripada harus hidup tanpa Ferry. Her, gue ngerti perasaan lo. Memang gak gampang ditinggal orang yang kita cintai. Tapi hidup harus jalan terus. Dia betul, Her. Hidup harus jalan terus. Walaupun dengan atau tanpa cinta sekalipun. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Coba lo bilang sama gue apa yang harus gue lakuin sekarang. Apa lo juga akan bercerai? Apa lo juga akan mencari suami baru? Apa semudah itu? Memang benar, Her. Mengubah hidup tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi kesulitan jangan sampai kita menyalahkan nasib. Her, setiap nasib manusia ada di tangan kita masing-masing. Contohnya gue gak pernah nyerah kan? Karena gue yakin kalau kita berjuang terus, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, Her. Di dunia ini, hanya Ferry yang gue inginin. Sekarang, Ferry udah gak ada. Dan gue gak punya keinginan apa-apa lagi. Kalaupun gue punya keinginan, gue mau bersama Ferry supaya gue bisa mendampingin dia selamanya. Halo sayang, gimana hari ini di sekolah? Dwi, kamu kok diem aja? Kenapa sih lagi ngambek ya? Dwi pengen ketemu Mama dan Kak Eka, Pa. Sayang, Papa kan sudah bilang, kamu harus berusaha untuk melupakan Eka dan juga Mama. Kok gitu? Karena Papa masih marahan sama Mama dan Kak Eka kan? iya, kamu benar. Kata Bu Guru, kalau musuhan itu nggak baik. Makanya Papa baikan sama Mama, biar Mama dan Kak Eka bisa kumpul di rumah lagi, Pa. Sayang, nanti kalau kamu sudah agak lebih besar sedikit, Papa akan menjelaskan semuanya supaya kamu mengerti, oke? Dwi kangen sama Mama dan Kak Eka, Pa. Kasian ya, Hera. Gue malah kasihan sama lu, Di. Urusan lo sama Ivan gimana? Masalah gue sama Ivan lebih rumit. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Dan ada jalan keluarnya. Urusan gue sama Ricky buktinya selesai. Kita sebagai perempuan, Di, harus pinter berstrategi. Cinta harus diselesaikan dengan perasaan, Vi. Nggak bisa dengan strategi. Di, kita nggak boleh kalah dari kaum laki-laki. Gue nggak mikirin diri gue lagi, Vi. Yang gue pikirin cuma anak-anak. Eka dan Dwi, mereka harus pisah seperti ini. Dan Dwi, dia harus pisah sama mamanya dan nggak bisa ketemu gue lagi. Terus, lu udah coba omongin ini nggak sama Ivan? Hati Ivan sekarang cuma dipenuhi dengan amarah dan curiga. Apapun yang gue katakan akan membuat dia makin benci sama gue dan Eka. Lantas, apa kalian akan bercerai, Di? Cerai? Ya, kalau nggak ada jalan keluarnya, satu-satunya jalan adalah perceraian. Lagi pula dengan perceraian yang sah, lo akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak-hak lo. Hak-hak gue? Iya,
pembagian harta yang jelas buat kalian berdua. Gue gak mau apa-apa lagi, Vi. Yang gue mau cuma keluarga gue. Itu yang bisa bikin gue bahagia. Dia. Lu tuh dari dulu gak pernah berubah. Masih aja sentimental, gak rasional, lo nggak? Buat lu, cinta adalah segala-galanya. Tati mana, Pak? Tati lagi pulang kampung, sayang. Pulang kampung? Iya. Tati pulang kampung pasti habis dimarahin Papa. Gara-gara Dwi ketemu Kak Eka tadi pagi. Iya kan, Pak? Bukan, sayang. Tati pulang kampung karena dipanggil oleh ayahnya. Bukan karena Papa marahin dia. Ayo sekarang makan ya. Papa harus balik ke kantor sebentar lagi. Dwi nggak mau makan, Pak. Kenapa, sayang? Ma, tolong bantuin saya dong. Saya betul-betul harus balik ke kantor. Temenin Dwi makan ya. Dwi adalah tanggung jawab kamu, Pak. Saya tahu, Ma, tapi masa Mama tidak mau bantu saya sama sekali? Mama kan tahu saya banyak pekerjaan di kantor. Van, kamu tahu sekali apa pendapat Mama tentang masalah ini? Oke, kalau begitu. Dwi, kalau misalnya kamu berjanji untuk habisin makanannya, Papa janji kamu bisa ketemu sama Mama. Bener, Pak? Iya, benar. Kapan? Besok. Janji? Janji. Sekarang kamu habisin makanannya ya. Dwi, makannya yang banyak ya. Mama bantuin. Nanti Oma cariin pembantu baru untuk nemenin Dwi main. Dwi mau ketemu Mama dan Kak Eka, Oma. Kan besok ketemu. Makan. Ivan. Tante, silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Mama datang kemari untuk mengingatkan kamu akan tanggung jawabmu terhadap istrimu. Tanggung jawab? Kamu tidak bisa mengusir dia seenaknya. Bagaimanapun juga, dia itu istri kamu. Jadi kamu masih berkewajiban memberi nafkah terhadap dia. Jadi, dia suruh tante kemari, suruh ibunya sendiri datang menemui saya hanya untuk minta uang. Mama tidak mengemis. Mama hanya membela hak dia. Selama kalian belum bercerai, dia itu menjadi tanggung jawab kamu, Van. Mama sudah tidak bekerja lagi. Kalau tidak, pasti Mama yang menghidupi dia. Sekarang dia tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Di daerah pinggiran. Apa kamu nggak punya perasaan, Van? Apa kamu tega melihat hidup dia hancur? Tante, saya tidak perlu mengetahui semua detail-detailnya. Karena terus terang saya sendiri nggak peduli. Saya cukup tahu berapa yang dia minta. Itu aja. Van, Mama. Mungkin ada baiknya apabila Tante memberitahu pada dia kalau lain kali dia butuh uang, silahkan datang menemui saya sendiri. Jangan diwakilkan oleh ibunya.
Ternyata saya salah menilai kamu. Bukan saya yang kamu inginkan, melainkan hanya uang saya. Halo, Ma. Bagaimana Dwi hari ini? Nggak bandel kan? Van, kamu harus menepati janji kamu sama Dwi. Jangan kecewakan dia. Dia benar-benar berharap untuk ketemu mamanya dan Eka besok, sesuai dengan janji kamu. Seandainya saja Dwi tahu bahwa mamanya itu ternyata hanya mengejar uang. Apa? Kamu ngomong apa sih? Tadi Tante Mira datang menemui saya di kantor. Dan dia datang untuk minta uang untuk membantu dia. Sementara saya kira dia datang mungkin karena kangen sama Dwi atau untuk memperbaiki hubungan kita, tapi ternyata hanya uang yang diinginkan. Gak mungkin, Van. Dia sendiri yang bicara sama Mama kalau dia itu mau hidup mandiri. Membiayai kehidupannya sendiri. Dan Mama percaya sama omongan dia. Setelah semua yang sudah terjadi, Ma. Udah, sekarang belajar dulu. Masa main dulu. Mang Udin, Mama kemana sih? Kok udah sore belum pulang juga? Dan Eka jangan mikirin Mama dah. Kan ada Mang Udin yang nemenin. Gara-gara Eka, Mama sama Papa jadi berantem. Hush, kata siapa? Udah anak kecil jangan mikirin yang bukan-bukan, ya? Emang bener, Mang. Papa marah sama Eka, soalnya Eka bukan anak Papa. Papa saya tuh namanya Isma. Dan jangan percaya sama omongan itu, Den. Kalau orang rumah tangga, Den, berantem tuh soal biasa. Nanti juga Mama sama Papa baikan lagi. Percaya dia sama Mama. Yakin? Mang Udin yakin Mama sama Papa bakalan baikan lagi. Yakin dia. Berarti Eka bisa kumpul sama Mama, Papa, Dwi, dan Oma. Iya, pasti. Sekarang kita belajar dulu. Ya, nih. Ada apa?